Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu sekuritas portofolio, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Initial Public Offering atau disebut dengan IPO. Subbab yang saya akan bahas yang pertama itu ada Initial Public Offering atau disebut dengan IPO. Yang kedua, tujuan IPO, proses IPO, keuntungan dan risiko IPO, persyaratan dan regulasi IPO, penentuan harga saham perdana, peran underwriter dan konsultan hukum, strategi pemasaran IPO, dan dampak IPO terhadap perusahaan. IPO atau penawaran umum perdana saham adalah proses ketika perusahaan swasta pertama kali menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan berubah status menjadi perusahaan terbuka atau disebut dengan TBK, sehingga sahamnya bisa diperdagangkan untuk memperoleh tambahan modal dari publik, utang, ekspansi usaha, atau kebutuhan lainnya. Selain itu, IPO juga membantu meningkatkan citra perusahaan serta memperluas jaringan bisnis. Tujuan IPO yang pertama itu menggalang dana untuk mendukung operasional atau ekspansi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Yang ketiga, memberikan likuiditas bagi pemegang saham awal, yaitu memudahkan mereka menjual sahamnya. Dan yang keempat, mempermudah perusahaan untuk mendapatkan pendanaan kembali di masa depan. Selanjutnya, proses IPO yang pertama itu menunjukkan underwriter dan persiapan dokumen. Itu maksudnya perusahaan menunjukkan pihak pinjaman, emisi efek, dan menyiapkan dokumen penting. Yang kedua, mengajukan ke BI atau Bursa Efek Indonesia dan KSEI, mengajukan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penitipan kolektif ke Kustodian Sentral. Yang ketiga, mengajukan ke OJK, menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan untuk ditawarkan kepada investor publik. Kelima, pencatatan di bursa. Saham perusahaan resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu keuntungan IPO. IPO memiliki banyak keuntungan yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang pertama ada pendapatan baru, kedua peningkatan profil perusahaan, ketiga likuiditas saham, dan saham perusahaan menjadi liquid sehingga lebih mudah dijual belikan oleh investor. Ini juga meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor. Selanjutnya, yang keempat ada valuasi pasar yang lebih tinggi dan insentif karyawan. Selanjutnya, resiko IPO. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, IPO juga mengandung resiko yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada biaya tinggi, kedua keterbukaan informasi dan keterbukaan informasi perusahaan, ketiga tekanan pasar, dan keempat volatilitas saham. Dan selanjutnya persyaratan IPO. Sebelum sebuah perusahaan bisa melakukan IPO, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut layak menjadi perusahaan terbuka dan siap menjalankan kewajiban transparansi kepada publik. Persyaratan tersebut meliputi yang pertama, usaha perusahaan. Usaha perusahaan itu maksudnya perusahaan harus memiliki usaha operasional tertentu, umumnya minimal 3 tahun, agar dapat menunjukkan rekaman jejak bisnis yang stabil dan kredibel. Yang kedua, aktiva bersih. Artinya perusahaan harus menetapkan dan memiliki aktiva bersih dengan jumlah minimum tertentu sesuai ketentuan BI. Dan yang ketiga, jumlah saham yang dijual. Perusahaan harus menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Jumlah ini menentukan tingkat pengendalian perusahaan yang dipertahankan oleh pemilik lama. Dan selanjutnya, harga per lembar saham. Artinya, penetapan harga per lembar saham harus dilakukan berdasarkan valuasi perusahaan yang tepat. Dan yang kelima, jumlah pemegangan saham publik. Ini artinya ada ketentuan minimum jumlah investor publik untuk memenuhi prinsip kepemilikan yang tersebar.
Dan selanjutnya, direksi perusahaan. Struktur dan rekam jejak direksi akan menjadi bahan evaluasi OJK dan investor karena mereka bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Yang ketujuh, struktur perusahaan, dan ke-8 laporan keuangan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi IPO. Perusahaan IPO diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan melindungi investor dan memastikan informasi yang disampaikan perusahaan adalah akurat dan transparan. Tahapannya meliputi yang pertama ada due diligence meeting, pertemuan antara perusahaan, underwriter, auditor, dan konsultan hukum untuk memverifikasikan seluruh aspek legal, operasional, dan keuangan perusahaan. Dan selanjutnya pengajuan permohonan. Ketiga, penilaian. OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan IPO termasuk validasi informasi dalam prospektus, legalitas, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya ada book building, proses penjajakan minat investor terhadap saham dan harga yang diinginkan. Selanjutnya ada pledge listing, harga saham ditetapkan dan diumumkan di publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga saham perdana. Penentuan harga saham perdana atau disebut initial price offering sangat penting karena akan mempengaruhi prospek investor dan nilai perusahaan di mata publik. Terdapat dua metode utama yang digunakan. Yang pertama, metode book building. Harga saham ditentukan berdasarkan hasil permintaan pasar selama proses penawaran awal. Kedua, metode fixed price. Harga saham ditetapkan sejak awal dan langsung diumumkan kepada publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran underwriter dan konsultan hukum. Peran underwriter yaitu mengelola proses seleksi resiko, melakukan analisis keuangan, dievaluasi bisnis, memberikan rekomendasi harga saham yang optimal, menjamin terserapnya saham di pasar. Artinya jika menggunakan metode penjaminan penuh full commitment. Dan selanjutnya peran konsultan hukum menangani seluruh aspek legalitas dokumen dan struktur perusahaan. Selanjutnya strategi pemasaran IPO dengan roadshow. Roadshow adalah salah satu strategi pemasaran utama dalam IPO, di mana manajemen perusahaan melakukan presentasi langsung kepada calon investor besar. Komponen utama dalam roadshow itu yang pertama presentasi perusahaan, kedua kinerja keuangan, ketiga proyeksi masa depan, keempat penawaran saham, dan sesi tanya jawab. Dampak positif roadshow ini meningkatkan permintaan saham, menunjukkan profesionalisme manajemen, meningkatkan transparansi dan kredibilitas. Dampak IPO dalam perusahaan. Melakukan IPO adalah langkah strategis besar yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap operasional dan tata kelola perusahaan. Dampak tersebut antara lain yang pertama, transparansi keuangan meningkat. Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting secara rutin. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Perusahaan terbuka harus mematuhi standar akuntansi dan tata kelola yang ketat. Yang ketiga, perubahan struktur kepemilikan. Sebagai kepemilikan perusahaan akan dimiliki publik, pemilik lama harus berbagi kendali dan keuntungan serta menjawab kepada investor. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.